Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat senang menyapa saudara dengan renungan singkat pagi ini yang saya beri tema orang awam yang dipakai Tuhan mengagumkan. Kisah Rasul pasal 21 ayat 7 sampai 9 berbunyi demikian. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayanan kami. Kami memberi salam kepada saudara dan tinggal di situ 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Saudara sekalian, dalam perspektif pelayanan, sering terjadi salah paham bahwa pelayanan gerejawi yang baik itu seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang dipanggil khusus dan dilantik, diteguhkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan sepenuh waktu itulah yang biasanya mengambil hampir semua tanggung jawab. Tetapi saudaraku, itulah salah paham, itulah persepsi yang keliru. Karena dalam Alkitab kita menemukan orang-orang awam yang luar biasa. Salah satunya adalah orang yang kita temukan dalam pembacaan tadi bernama Filipus. Saudaraku, Filipus adalah orang awam yang dipilih Tuhan menjadi para diakon. Diakon itu orang-orang yang diberi tugas khusus untuk melayani meja, khususnya melayani kebutuhan makan, gizi bagi anak-anak terlantar, bagi anak-anak yatim piatu, bagi orang-orang miskin. Dan saudaraku, kemudian kita temukan bahwa Filipus itu, seperti kita baca tadi, pada waktu Rasul Paulus sampai di Kaisaria, dia mengunjungi dan tinggal di rumah Filipus, seorang diakon. Yang luar biasa adalah, saudara tahu bahwa Filipus adalah seorang awam, seorang diakon, yang bahkan dipakai Tuhan memberitakan Injil. Bukan saja di sekitarnya, tapi dialah orang pertama yang membawa Injil keluar dari wilayah Yudea dan Yerusalem. Dialah orang pertama yang membawa Injil ke Samaria. Dan luar biasa di Samaria banyak orang bertobat dan menjadi percaya dan dibaptiskan. Dan salah satu yang bertobat adalah Simon, tukang sihir yang telah bertahun-tahun memukul orang-orang Samaria. Bahkan Simon sendiri yang merasa hebat itu, kemudian berlutut dan bertobat dan juga dibaptiskan karena pelayanan Filipus. Saudaraku, dan itu saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 8. Dan yang luar biasa, saudaraku, kembali kepada Filipus itu, bukan saja dia dipakai Tuhan dan luar biasa menjadi pemberita Injil, tapi pada waktu Paulus sampai di sana, dia menemukan bahwa dia punya 4 anak darahnya itu mendapat karunia untuk bernubuat. Dalam sudut pandang perjanjian baru, istilah bernubuat itu bukan meramal, tapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam bahasa kita itu berkhotbah, memberi pengajaran tentang firman Tuhan. Dan anak-anak darah ini diberi karunia oleh Tuhan. Sehingga saudaraku, apa yang saya mengerti dari kisah Filipus ini adalah bahwa bukan saja orang awam ini dipakai luar biasa dan dahsyat, bahkan anak-anaknya diberi karunia dan bisa melayani dengan luar biasa. Saudara, dari situ yang ingin menjadi renungan kita adalah bahwa dalam sudut pandang kita, gereja telah dibuka wawasannya. Bahkan di Amerika Serikat, setahu saya dalam beberapa kali kunjungan ke sana, orang-orang awam itu dipakai luar biasa. Dulu selalu orang merasa sungkan dan hanya mempercayakan kepada para pendeta, orang yang ditapiskan. Tapi sekarang orang awam dipakai Tuhan. Dan sama seperti yang kita baca tadi, orang awam itu bisa dipakai luar biasa. Sehingga saudara, yang ingin saya katakan, jangan pernah saudara merasa orang awam tidak berguna atau tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara, orang awam adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena itu saudara, jangan pernah ragu. Kalau Tuhan memberi kesempatan untuk melayani, kalau Tuhan memanggil saudara untuk berbuat sesuatu dalam kapasitas melayani pekerjaan Tuhan, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bisa pakai saudara. Dan semoga ini juga terjadi di zaman kita, khususnya di GKNF. Sehingga banyak orang-orang awam yang ambil bagian dalam pelayanan, membuat gereja hidup dan sehat dan berkembang. Ini harapan dan doa saya. Semoga saudara-saudara dan saya bahu-membahu jadi tim yang melayani untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami telah belajar dari Filipus, seorang awam yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan kami sadar bahwa gereja hanya kuat dan sehat kalau banyak orang awam yang terlibat dan ambil bagian. Kami berdoa supaya GKNF menjadi gereja yang mencerminkan komitmen itu.
Terima kasih untuk para majelis yang sangat setia. Terima kasih untuk para aktivis yang telah berdedikasi melayani. Satukan kami semua, bahu-membahu, sebagai tim untuk memajukan gereja dan pekerjaan Tuhan di GKNF dan sekitarnya. Tuhan berkati kami semua. Tolong negeri kami juga damai dan tentram. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, saudara.